selamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita mau katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita, Yesus Kristus Allah yang Maha Segala. Amin. Yuk mari teman-teman, pada malam hari ini kita akan masuk ke doa, kita akan buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, selamat malam Putra, selamat malam ya Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas segala hadirat-Mu, atas segala jamahan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah Kau berikan sehingga kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Bapa, sungguh besar kasih Allah. Sungguh besar kasih Engkau pada kehidupan kami semua ya Bapa, sehingga Kau rela untuk memberikan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kita ya Bapa. Kami hanya bisa mengucapkan syukur kami Bapa, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berkesudahan rasa baik ini kepada kami ya Tuhan. Kami mau untuk selalu mengucapkan rasa syukur kami atas segala hal yang telah Kau berikan ke dalam kehidupan kami, Bapa. Atas segala aspek, segala perbuatan yang telah Kau berikan kepada kami. Selama hidup kami akan mengukur kami dan menyembah Engkau, ya Yesus. Mari kita katakan bersama-sama. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Sungguh kami ingin menyembah-Mu Engkau, karena kasih-Mu tiada berkesudahan dalam hidup kami. Sungguh telah terbukti ketika Dia
serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita ucapkan rasa syukur kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Sekali bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Sungguh Tuhan, tiada kata, tiada perbuatan yang dapat kami lakukan Bapa untuk menggambarkan segala kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami. Sungguh kami bersyukur atas segala kasih setia-Mu kepada kami dalam segala aspek kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur atas segala hal yang telah Kau berikan, atas segala kemurahan yang telah Kau berikan kepada kami. Khususnya karena Kau telah rela untuk mengorbankan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Siapakah kami ya Bapa? Sehingga kami layak untuk menebus, untuk ditebus dengan darah-Mu yang sangat kudus ini ya Bapa. Hanya ucapan syukur ini yang dapat kami katakan ya Bapa. Apapun yang kami miliki Bapa pada hari ini, sampai detik hari ini ya Bapa, itu tidak lepas Bapa, semua hanya karena kasih-Mu. Tidak lepas karena kasih setia Engkau kepada kami. Sekali lagi kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kami ya Bapa. Mari pada saat ini saya ingin mengajak teman-teman semua yang hadir di sini untuk kita mengingat kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dari pagi hari ini, siang hari ini, sehingga kita bisa berkumpul secara online melalui Zoom pada hari ini, pada sore hari ini. Kita ingat kembali betapa baiknya, betapa banyaknya segala hal yang Tuhan berikan kepada kita. Jika engkau pada saat hari ini masih bisa diberikan kesempatan untuk makan, untuk bernafas, tiada serta-merta itu hanyalah merupakan kasih karunia Allah semata terhadap kita semua. Jika kita masih diberikan pekerjaan, jika kita masih mempunyai penghasilan, jika kita masih bisa berbuat baik kepada sesama kita, itu juga merupakan kasih karunia Allah kepada kita. Atau mungkin pada saat hari ini kita merasa bahwa diri kita mengalami banyak percobaan, mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita. Kita mengalami bahwa virus ini tidak hilang-hilang. Tapi percayalah teman-teman semua, bahwa sungguh Allah sangat mengasihi kita. Mungkin pada saat hari ini, ketika teman-teman sulit untuk mengucapkan syukur, mungkin saat ini Allah ingin mengukur teman-teman. Mungkin Allah sedang membentuk teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi pribadi yang semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Janganlah mengeluh, janganlah kau mendumau. Tapi ucapkanlah terima kasih karena artinya Tuhan Yesus masih sayang sama teman-teman semua di sini.
Sungguh Bapa, sekali lagi kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kami yang begitu besar kepada Engkau. Tidak kata lagi Bapa yang dapat kami ucapkan untuk membalas kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman semua. Saya percaya pada saat hari ini, saya percaya bahwa teman-teman sudah mereflek bahwa pada hari ini Allah itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Bahwa tidak ada perkara sekecil apapun yang kita alami tanpa kebaikan Allah. Boleh pada saat hari ini, siapa kira-kira dari teman-teman yang ingin membagikan kabar baik, kabar sukacita yang teman-teman alami? Gak usah ada hari ini, mungkin dalam seminggu ke belakang ini, apakah teman-teman ada kabar sukacita? Apakah ada yang ingin membantu memberikannya? Adakah? Iya. Oke, semua mute. Seperti biasa. Oke, kalau nggak ada. Aku boleh kok. Oke, Lani, monggo. Jadi, aku dari tim pujian dan ngerasa bersyukur aja karena akhirnya kayak ada pelatihan untuk si tim pujian ini kan. Dan ya udah beberapa kali ikut latihan yang diadain sama PD Sanmar ini dan ngerasa adalah perubahan, terus jadi kayak lebih mengertilah cara bernyanyi yang baik dan benar tuh gimana. Terus kayak yang dulu tuh kayak sempet pengen belajar nyanyi gitu waktu awal-awal kan, maksudnya kayak emang kayak nggak, masih kemampuannya tuh masih jauh lah. Terus kayak kadang kayak nyanyi pun kadang fales atau nggak nyampe nadanya. Dan ya pas sekarang udah ngejalanin latihan itu ngerasa bersyukur sih kok udah. Jadi kayak yang, wah ini kesempatan, mumpung walaupun online gitu nggak secara langsung ketemu sama si Ko Adinya, tapi tetap kita tuh sama si Ko Adi benar-benar dikasih tahu dari awal banget gitu. Jadi aku nggak secara langsung kaget atau gimana, jadi benar-benar dari do re mi gitu. Jadi wah, puji Tuhan aja sih kok begitu. Terima kasih. Thank you Lani sharingnya. Ada lagi? Davin, mungkin Davin, sudah lama saya tidak lihat muka Davin. Oh, skip. Ada lagi? CBS mau? Yang lain dulu. Yang lain dulu. Christine baru lagi datang ya, Christine. Sama aku juga yang lain dulu. Ya udah Mei tadi bilang mau. Ayo Mei, silakan sharing. Mei mau, monggo Mei. Oh enggak. Ya udah, kalau nggak ada saya dulu deh. Siapa tahu ntar kepanggil yang lain. Mudah-mudahan. Jadi teman-teman, mungkin dari sini yang kemarin sempat hadir pus juga mungkin udah sempat dengar ceritanya. Jadi beberapa minggu yang lalu kan saya dan beberapa teman tim Sanmar itu menjadi volunteer lah, diminta tolong. Akhirnya kita menjadi volunteer untuk vaksinasi di BPK ini yang di PSA. Nah, singkat cerita pada acara vaksin berjalan dan malamnya itu saya tepar. Saya tepar, pusing sampai nggak bisa tidur. Dan ternyata besoknya tuh saya tuh ada ini sambungan sama yang kemarin. Besoknya tuh saya ada tugas, bukan ya istilahnya rekaman, recording bersama dengan tim pujian Sanmar, ada Randy sama ada Ko Jeff. Ya jangan di spotlight juga. Ada Randy, ada Ko Jeff untuk pujiannya, untuk ngisi di acara yang tanggal 4 nanti, yang acara BPN itu. Nah, singkat cerita tuh paginya tuh saya juga masih keadaan masih nggak baik, intinya masih kepala pusing lah dan segala macam. Tapi saya memaksakan diri karena nggak enak juga, karena tempatnya juga kan kita bookingnya dipinjemin sama orang PD Lauren sama Kotimi, diaturin, di arrange tempat dan segala macam, dan tempat peralatan recordingnya pinjam PD Lauren. Nah, akhirnya karena siang masih merasa tidak fit, akhirnya saya memutuskan untuk antigen. Singkat cerita, antigen hasil negatif dan kita datang itu harusnya 1:30, saya baru nyampe itu jam setengah 2 kalau nggak salah. 1:30 dan akhirnya set baru beres jam 2. Dan ternyata batas peminjaman ruangannya itu cuma sampai jam
2:30. Rencana teori awalnya adalah 12:30 tuh mau latihan dulu, cari kunci dan latihan. Karena jujur belum pernah latihan sama sekali untuk lagu yang besok. Jadi kayak benar-benar kayak ngeblank dan kuncinya pun masih ragu-ragu di mana. Nah, untungnya pada saat itu tim pujian kita, saya minta tolong sama Egan, PDNGC, yang sekarang kebetulan sedikit membantu musik untuk Randy dan Ko Jeff. Terus singkat ceritanya sama ST. Nah, terus akhirnya pas hari itu 1:30, cuman cari kunci, cuman ya udah sini aja, kayak langsung nggak ada preparation sama sekali, langsung nebak. Oke, jalan. Terus ternyata tiba-tiba puji Tuhannya berjalan dengan lancar. Ya walaupun hasilnya tidak seoptimal yang saya harapkan, dan walaupun kata teman-teman juga ya ini mah wajar lah, lu nggak latihan, lu datang jam 1:30, jam 2 baru, dan gitu pasti mepet, dan lu juga kondisinya kan lagi nggak fit, itu kan kepala benar-benar lagi cenut ya, tutut banget, pusing banget. Tapi puji Tuhannya bisa direkam dengan lancar, ya walaupun ada sedikit miss, tapi puji Tuhan semua dilancarkan. Ko Jeff sama Randy-nya pun kemarin mainnya luar biasa. Ko Jeff yang biasa tidak bisa mengiringi, tiba-tiba, berkat urapan dari Roh Kudus mengalir, langsung mengiringi dengan sangat sempurna. Begitu juga dengan Randy, ST, sama Egan. Sekian sharing dari saya. Terima kasih. Ada yang mau sharing lagi? Ya. Adakah teman-teman? Satu orang lagi, terakhir. Michelle, ada Michelle. Yang lain dulu, Ci. Baik. Malu-malu kucing semua. Baik, kalau nggak ada nggak apa-apa. Yuk pada saat hari ini kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Allah. Kita memohon kiranya agar Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita. Ya Bapak, terima kasih atas kesempatan sharing-Mu yang bisa kami dengar. Ya Bapak, kami percaya Bapak bahwa segala sharing yang telah kami dengarkan, segala sharing yang kami sampaikan dapat berbuat dan berdampak untuk teman-teman kami untuk mengingat betapa baiknya Engkau, betapa mahakaryanya dan betapa maha besarnya Engkau dalam hidup kami ya Bapak. Ya Bapak, kiranya pada saat hari ini kami undang Allah Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon agar Roh Kudus untuk memenuhi diri kami semua. Urapilah kami dengan minyak yang baru ya Bapak. Kami butuh urapan dalam kehidupan kami. Perbaharui diri kami, budi kami, pikiran kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Mari sama-sama kita berkatakan, undang Roh Kudus untuk hadir dalam diri kita. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi kita mau undang agar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita semua. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Perbaharui kami dengan minyak-Mu yang baru ya Bapa.
urapiku. Penuhi diri kami, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kami sungguh yakin Tuhan bahwa Engkau sungguh hadir tengah-tengah kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Terlepas ruang, jarak, kekuatan yang berarti sini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau merasakan diri kami semua Tuhan. Kau hadir tengah-tengah diri kami semua ya Tuhan. Nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi rambut kita nyatakan. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi dengan segenap iman kita katakan bahwa Kau Allah sungguh hadir tengah-tengah kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari pada saat ini kita mau menyembah, kita mau meninggikan Allah segala Allah, Raja segala Raja. Ialah Tuhan kita Yesus Kristus. Ialah hidup yang bertahta kini dan sepanjang segala masa. Kami meninggikan nama Kau Tuhan, karena Kaulah Allah yang ajaib. Seluruh surga bumi menyembah kemuliaan-Mu ya Tuhan. Hinayara ya ralamase, hinayara ya ramaseke, uyara lama ya kara ya ralamaseke ya ralama, hinayara lama ya ralamase, ya lama, hinayara ralamase. Karena Kau Raja yang ajaib, Allah yang hidup. Ya Ramase, Oshina ya Rama ya Ramase,
Yaralama yaralama si. Ina yaralama si kirala yaralama. Yaralama si kirala kirala yaralama si kirala. Omakara yaralama si kirala yaralama si. Shina yaralama yaralama. Shikina yaralama yaralama. Mari pada saat ini saya mengundang teman-teman untuk mengambil waktu sejenak untuk merasakan hadirat Allah di tengah-tengah kita, untuk berbicara secara langsung kepada Allah di tengah dalam diri kita masing-masing, bahwa Allah sungguh hadir di tengah-tengah diri kita, bahwa Engkau Allah sungguh hadir di rumah kita masing-masing dimanapun tempat kita berada pada hari ini. Rasakanlah dan berkomunikasikanlah dengan Dia. Saya merasakan di sini ada satu orang yang Tuhan bilang kepada dia, janganlah kau pergi. Aku selalu setia menantimu di sini. Kembalilah kepadaku. Aku akan menunggumu. Janganlah kau bimbang, janganlah kau takut. Percayalah dan berpegang teguh pada firman-Ku. Firman-Ku merupakan jalan kebenaran dan hidup. Percayalah selalu. Sungguh Tuhan, terima kasih atas jamahan-Mu, atas lawatan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua ya Bapa. Mungkin kami sebagai anak-anak-Mu seringkali melukai Engkau ya Bapa. Tapi Engkau tiada henti-hentinya membuka pintu kasih-Mu kepada kami. Kau memberikan pintu pertobatan, pintu permaafan yang tiada berkesudahan ya Bapa. Terima kasih atas itu semua ya Bapa. Ya Bapa, apabila sebentar lagi kami akan mendengarkan perkataan firman-Mu Bapa, perkataan kebenaran yang akan dibagikan, yang akan di-sharingkan melalui Kotoni ya Bapa sebagai perpanjangan lidah-Mu ya Bapa. Kiranya Kau urapi Kotani ya Bapa dari ujung kepala hingga ujung kakinya ya Bapa pada saat ini, lebih dan lebih lagi ya Bapa. Biarlah ya Bapa pada saat ini, hari ini, segala hal yang akan disampaikan oleh Kotoni sungguh merupakan perkataan yang ingin Kau sampaikan kepada diri kami, pribadi lepas pribadi ya Bapak yang hadir di tempat ini ya Bapak. Berikanlah juga kami semua yang hadir di sini, yang maupun mengikuti secara via streaming yang lain ya Bapak, hati dan telinga yang mau mendengarkan ya Bapak. Biarlah ya Bapak kiranya benih-benih firman-Mu yang nanti akan disabarkan, yang akan ditaburkan oleh Kotoni, sungguh dapat mengena dan sungguh dapat tumbuh dalam hati kami ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kotoni silakan. Shalom, selamat malam semuanya. Saya share screen dulu ya. Tema kita malam ini
menang melawan godaan. Saya dikasih tema menang melawan godaan di hari-hari yang semakin rumit ya dengan situasi belakangan ini, pandemi COVID yang semakin hari jumlah yang positif pun semakin banyak. Nah, sebelum mulai lebih lagi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Walaupun mungkin udah banyak yang kenal, tapi mungkin juga ada yang belum. Nama saya Agustinus Tony Siskus. Saya berasal dari PDPKK Santo Laurentius. Saya juga pewarta dan pengajar di BPK PKK Bandung. Kegiatan keseharian saya bekerja di sebuah perusahaan pakaian wanita di Bandung, dan saya kebagian job desk-nya sebagai event manager ya. Jadi kalau ada ikut event dari Basar, dari OIO gitu, biasa saya yang handling. Cuma karena situasi lagi seperti kayak gini, jadi udah setahun setengah ini kita nggak ada ikut event segala macam, jadi saya lebih banyak handling di kantor. Oke, kayaknya perkenalannya cukup. Oke, menang melawan godaan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat perkembangan teknologi belakangan ini begitu cepat. Bisa dikatakan sekarang semua live in hand. Semua ada dalam genggaman. Teknologi memudahkan kita melakukan segala sesuatu. Mau beli barang, tinggal buka di handphone. Mau beli makanan, tinggal buka di handphone. Mau kemana-mana, repot, malas nyetir segala macam, tinggal buka di handphone. Begitu mudah. Sampai sekarang orang itu kalau ketinggalan handphone itu rela buat balik lagi. Kayaknya separuh nyawa, mungkin 3/4 nyawa hilang kalau ketinggalan handphone. Gitu. Apalagi kalau misalnya sampai lowbat, habis baterai, pasti langsung kelabakan nyari charger. Nah, perkembangan teknologi yang semakin pesat ini juga ternyata di balik semua itu godaan si jahat pun menyusup, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung. Nah, goda-godaan itu seperti apa sih? Nah, teman-teman kalau lihat gambar ini toko mainan. Mungkin kalau kita flashback ke masa kecil kita, di saat kita diajak ke toko mainan oleh orang tua kita, mata kita pasti akan berbinar-binar. Kita akan merasa senang karena, wow, begitu banyak barang-barang yang sangat kita inginkan. Semua barang ditata dengan rapi. Kita bagaikan ada di surga dunia. Barang-barang ditata dengan rapi, warna-warna sangat eye-catching, sehingga membuat kita tertarik untuk ingin memiliki semua itu. Nah, teman-teman, begitu juga dengan godaan. Godaan-godaan itu ditata sedemikian rupa untuk menarik perhatian kita, untuk menggodai kita sehingga kita ingin mencobanya. Sebelum lebih lanjut lagi kita bahas mengenai godaan ini, kita mau baca satu perikop tentang pencobaan di padang gurun. Kita buka di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Oke. Nih. Saya akan bacakan, kita baca bareng-bareng ya, teman-teman baca di rumah, saya baca di sini. Oke, 1, 2, 3. Percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk
kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Tuhan terpuji. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari perikop tadi, bacaan tentang Yesus dicobai saat dia setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Nah, terus teman-teman pasti bertanya-tanya, mengapa sih kita mengalami godaan? Kenapa kita harus mengalami godaan? Jawabannya teman-teman adalah karena kita dibaptis. Pada saat kita dibaptis, kita melangkah, kita beralih dari anak-anak gelap menjadi anak-anak terang. Kita merubah, kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan, kita menyatakan bahwa Tuhan Allah Bapa kita adalah Bapa yang Maha Pengasih. Dengan mengalami baptisan, kita menjadi satu tubuh dengan Kristus. Kita menjadi anggota tubuh persekutuan Allah. Pada saat kita dibaptis, kita menyatakan genderang perang kepada si jahat. Sehingga si jahat merasa tidak senang, dia merasa marah, dia merasa kecewa. Karena kita meninggalkan dia. Kita melepaskan ikatan kita dari si jahat. Jadi, pada saat kita dibaptis, kita sudah menyatakan genderang perang. Dan si iblis tidak suka dengan itu. Sehingga dia memberikan kita godaan agar kita kembali kepada si jahat. Agar kita berpaling dari Tuhan Allah kita. Dia tidak suka pada saat kita dibaptis. Dia tidak suka kalau kita bertobat. Dia tidak suka kalau kita mengikuti Tuhan Allah Bapa kita. Teman-teman mungkin juga bertanya-tanya, godaan-godaan itu ada apa aja sih? Karena kan sering banyak banget hal-hal tuh yang saru ya, kayak ini mah kayaknya bukan godaan deh, kayaknya ini mah biasa aja deh, kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Nah, teman-teman, dalam perikop tadi kalau kita lihat ada godaan yang pertama, yaitu mengubah batu menjadi roti. Godaan yang pertama ini melambangkan godaan kenikmatan. Godaan duniawi. Godaan akan keinginan daging. Sebab seperti dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Teman-teman, apa aja sih contoh dari godaan kenikmatan, godaan keinginan daging? Contohnya mencuri. Mungkin kita tidak mencuri terang-terangan. Tapi bagaimana dengan mencuri waktu? Apalagi sekarang lagi musim-musimnya WFH. Suasana di rumah itu beda dengan di kantor. Godaannya lebih banyak. Seperti saya pada saat tahun kemarin awal pandemi, tempat kerja saya terpaksa harus WFH. Di seminggu pertama itu saya masih berkomitmen bangun pagi, kayak mau berangkat ke kantor, mandi, pakai baju kerja, rapih, duduk depan laptop, kerja. Seminggu berjalan lancar. Bangun pagi, mandi, kayak mau berangkat kerja, pakai baju kerja,
duduk depan laptop sampai jam 5. Setelah seminggu mulai sedikit demi sedikit ada godaan. Kan ini di rumah. Nggak usah pakai baju kerja juga kayaknya nggak ada yang tahu. Pakai baju santai aja lah, pakai baju-baju yang biasa di rumah. Mulai tergoda. Mandi pakai baju di rumah. Tapi suasananya tuh beda. Suasananya kan kalau kita pakai baju nyantai di rumah tuh suasananya pengen males-malesan, pengen nyantai. Di minggu selanjutnya mulai, ngapain mandi cepet-cepet? Toh nggak ada yang ngeliat ini. Mandi agak siangan lah. Nggak usah bangun terlalu pagi. Mulai tergoda. Dan akhirnya yang waktunya harusnya bekerja, lebih banyak saya gunakan untuk bersantai. Dan lagi juga kondisi saat itu, saat pandemi itu yang kita semua juga kelabakan, planning, semua tidak bisa berjalan, semua tidak bisa melakukan aktivitas, otomatis workflow kerja pun menjadi santai. Orang-orang di kantor pun kayaknya juga, mereka juga bingung mau ngapain situasi seperti ini gitu. Mau komunikasi, kita di awal-awal masih sering komunikasi Zoom, tapi kelama-kelamaan mulai berkurang, dan akhirnya loss. Nah, teman-teman, hati-hati dengan goda-godaan yang terselubung seperti ini. Kita merasa bahwa, oh nggak ada yang lihat lah, nyantai aja, curi-curi waktu dikit nggak apa-apa lah, cincai lah. Tapi jangan sampai itu menjadi kebiasaan. Jangan sampai kita semakin terseret lebih dalam. Kemudian godaan yang lain, ada pula kenikmatan duniawi seperti narkoba, mabuk-mabukan. Saya pernah terjebak dalam godaan narkoba dan mabuk-mabukan ini. Dulu saya punya prinsip, kalau anak muda sekarang yang tren itu YOLO. You only live once. Hidup cuma sekali. Harus dinikmatin dong. Saya berpikir seperti itu. Saya coba semua hal saya ingin coba. Mumpung masih bisa, masih punya kesempatan. Sampai akhirnya saya mencoba narkoba. Awalnya hanya mencoba sedikit. Dari teman. Cobain aja sedikit. Nggak apa-apa. Cobain sedikit mah nggak apa-apa. Selalu bisa ngontrol, malu bisa berhenti. Nggak akan kecanduan. Itulah cara kerja si jahat. Dia menggunakan orang-orang di sekitar kita untuk membujuk kita. Awalnya saya mengatakan tidak. Tapi cobain aja sedikit, nggak apa-apa, sedikit aja. Mulai terusik. Ya udahlah, sedikit gitu ya. Masa lu nggak ngehargain gua, ini ulang tahun gua, udah cobain aja sedikit pada saat acara ulang tahun dia. Kita mencoba sedikit. Dari mencoba sedikit, akhirnya bertambah, dan akhirnya menjadi ketergantungan. Saya juga dulu berprinsip bahwa surga akhirat belum tentu bisa kita dapat. Lebih baik kita kejar aja surga duniawi. Kita nikmatin aja surga duniawi, walaupun itu hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Toh, belum tentu masuk surga pada saat meninggal. Jadi mendingan aja nikmatin dulu ini surga yang duniawi biar nggak rugi. Jadi kalau misalnya sampai amit-amit meninggal pun masuk neraka, seenggaknya nggak rugi karena udah menikmati surga dunia. Itu pemikiran saya dulu. Tapi pemikiran itu salah. Karena semakin terperosok saya semakin menjauh dari Tuhan. Godaan-godaan kenikmatan, godaan-godaan duniawi ini seringkali banyak terselubung. Korupsi, sogok-menyogok. Kita sering berpendapat bahwa udah semua orang juga melakukan itu. Semua juga nyogok. Itu kayaknya udah bukan dosa, itu mah hal wajar. Tapi salah itu. Jangan sampai kita semakin terseret lebih dalam godaan kenikmatan, keinginan daging. Harus hati-hati teman-teman dengan godaan kenikmatan duniawi ini. Kemudian godaan yang kedua, dikatakan bahwa Yesus diminta untuk sujud menyembah iblis. Godaan ini sama dengan godaan keinginan mata.
godaan kekuasaan, haus akan kekuasaan, keserakahan, harta duniawi. Kita kejar harta duniawi. Sehingga kita melupakan Tuhan. Sebab dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Teman-teman, jangan sampai kita diperbudak oleh kekuasaan, oleh harta duniawi. Mungkin ada anekdot yang berkata bahwa uang bukan segalanya, tapi segala-galanya butuh uang. Memang benar, kita hidup di dunia, kita butuh uang. Mau beli makan, butuh uang. Mungkin bahasa kasarnya mah, mau buang air kecil aja sekarang udah harus pakai uang. Harus bayar. Kalau buang air kecil di tempat-tempat tertentu, kita harus bayar loh. 2.000. Padahal kita mau buang air kecil, yang dulu kita gratis buang air kecil, sekarang harus bayar 2.000. Memang kita butuh uang, tapi jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Jangan sampai kita menempatkan harta, kekayaan duniawi di atas segalanya. Sehingga kita sampai melupakan yang lain. Bekerja keras-keras, siang malam, mati-matian, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sampai kita melupakan keluarga. Sampai kita lupa untuk ikut misa di gereja. Karena kita terlalu fokus mengejar harta duniawi. Hal-hal yang dapat dilihat mata sungguh menggoda. Mungkin kita melakukan itu tidak sadar. Karena kita mungkin punya alasan. Kebutuhan hidup itu banyak, harus dipenuhi. Memang kebutuhan hidup itu nggak ada habis-habisnya. Semuanya butuh uang, tapi jangan sampai itu menguasai hati dan pikiran kita, menguasai fokus dan pikiran kita sehingga kita hanya tertuju kepada mengejar harta dunia. Jangan lupa kita harus tetap bersyukur pada Tuhan. Kita harus mengucapkan syukur atas segala hal yang telah Tuhan berikan. Jangan sampai kita mati-matian mengejar harta duniawi, akhirnya setelah kita mengumpulkan harta duniawi, uangnya kita storin lagi ke dokter. Kita pakai buat berobat, sehingga kita tidak sempat menikmati harta duniawi yang sudah kita kejar. Hati-hati teman-teman. Kemudian godaan yang ketiga, menjatuhkan diri ke bawah. Ini berbicara tentang godaan kehormatan, kemuliaan, kemasyhuran. Apa aja sih yang masuk di kehormatan, kemuliaan, kemasyhuran? Ini berbicara tentang kesombongan, keangkuhan, merasa bahwa kita hebat, kita paling hebat, kita bisa melakukan semua hal karena kuat dan gagahnya kita, karena kehebatan kita sendiri. Seperti dikatakan dalam Yesaya 2 ayat 12, sebab Tuhan semesta alam memiliki suatu hari bagi semua orang, yaitu orang yang sombong dan angkuh terhadap semua orang, yang diangkat dan ditinggikan, semuanya akan direndahkan. Jadi hati-hati teman-teman. Jangan sampai kesombongan dan keangkuhan menguasai hati dan pikiran kita. Jangan sampai kita memandang rendah orang lain karena kita merasa diri kita lebih hebat. Kita merasa diri kita lebih superior. Yang lain itu ecek-ecek. Yang orang lain itu nggak bisa apa-apa. Saya dulu termasuk orang yang sombong. Karena saya merasa bahwa semua pencapaian dalam hidup saya
semua hal yang bisa saya dapatkan itu karena kerja keras saya, karena kuat dan gagahnya saya, kuat dan hebatnya si Tony, bukan dari Tuhan. Saya menganggap itu wajar dong, gue kan kerja keras, gue bisa pergi kemanapun, gue bisa main ke luar negeri, gue bisa beli kamera yang harganya puluhan juta, karena gue kerja keras untuk mendapatkan itu. Itu hasil gue berusaha mati-matian. Saya sangat sombong dengan hal itu. Jadi saya sering berkata bahwa, ya dong, gue bisa beli barang ini karena gue kan kerja mati-matian. Hebatnya gue bisa ngumpulin uang buat beli barang ini. Tapi saya sampai melupakan bahwa ada campur tangan Tuhan yang membantu saya sehingga saya bisa mencapai segala hal-hal yang saya inginkan. Saya merasa bahwa Tuhan itu hanya simbolis. Tuhan itu hanya lambang. Tuhan itu hanya ada di gereja. Di gereja tuh, di salib. Tuhan ada di sana. Dulu saya berpikir seperti itu. Karena banyak doa-doa saya yang dulu saya minta kepada Tuhan tidak pernah terkabulkan. Sehingga saya merasa bahwa Tuhan itu kayaknya nggak ada deh. Mungkin kalau teman-teman tahu ada lagunya Ahmad Dhani ya, yang jika surga dan neraka tidak pernah ada. Di saat lagu itu sedang booming-boomingnya, itu membuat pola pikir saya berubah. Saya sempat terpengaruh oleh lagu itu. Saya sampai mikir, ya juga ya, kalau ternyata surga dan neraka itu nggak ada, terus ngapain kita berusaha mati-matian berbuat baik? Berusaha mati-matian menjaga diri, menjaga kekudusan agar tidak sombong dan segala macam, tidak angkuh, kita mengasihi ke sesama. Apa gunanya itu semua? Kalau sampai toh, akhirnya pada saat meninggal itu cuma ada satu tempat. Iman saya sempat goyah di saat itu. Tapi, untungnya Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan membawa saya kembali kepadanya. Mungkin teman-teman di sini ada yang secara tidak sadar bersikap kepada bawahan seperti merendahkan mereka, meremehkan mereka. Hati-hati. Di situ kesombongan menyusup. Di situ godaan kan keangkuhan menyelusup di dalam hati dan pikiran kita. Jangan sampai itu menguasai hati dan pikiran kita. Jangan sampai kita memandang rendah orang lain. Semua orang itu sama. Kita harus bisa menghargai sama kita. Hati-hati teman-teman. Jadi, kalau kita lihat tadi 3 poin tadi, godaan kenikmatan, godaan kekuasaan, godaan kemasyhuran. 3 godaan ini. Godaan ini hanya menjadi godaan apabila kita tidak melakukan tindakan. Karena di saat timbul godaan, kita akan memberikan reaksi berfantasi. Kita berimajinasi. Misalnya, pada saat kita sedang berpuasa, kita melihat makanan. Imajinasi kita akan berputar-putar, iya, gila, ini makanan kayaknya enak nih. Aduh, itu steak. Wah, pasti gigit. Aduh, babi panggang. Aduh, itu kalau digigit samcannya, aduh, kriuk. Aduh. Nikmat pisan itu mah kayaknya, apalagi kalau ditambah udah habis makan minum es jeruk di hari yang panas. Wah, kayaknya teh di tenggorokan teh terasa adem gitu. Pada saat kita melihat godaan tersebut, kita akan berimajinasi. Di saat kita berimajinasi, akhirnya akan timbul niat. Niat, coba jangan ya. Tapi apakah kita bisa menahan niatan tersebut untuk jangan sampai terjadi tindakan atau reaksi?
pada saat kita tidak melakukan tindakan, godaan hanya akan sekedar menjadi godaan. Tapi pada saat kita mengucapkan tindakan, itu akan menjadi sebuah dosa. Nah, teman-teman, saya mau bertanya, do you want to be a winner? Apakah teman-teman mau menjadi seorang pemenang? Pemenang atas segala godaan-godaan tersebut? Kalau teman-teman mau untuk menjadi seorang pemenang dari godaan-godaan tersebut, saya akan bertanya-tanya. Saya mau kok, tapi gimana sih caranya? How to be a winner? Yang pertama, teman-teman, doa. Mungkin klise. Orang-orang berkata semua juga bilangnya doa. Ya, pada saat godaan itu datang, kita berdoa minta kekuatan dari Tuhan agar kita tidak tergoda oleh godaan tersebut. Kita juga bisa mendoakan secara lebih spesifik doa Santo Mikael, malaikat agung. Apabila kita sedang menghadapi godaan, kita doakan doa Santo Mikael, malaikat agung, agar kita diberi kekuatan untuk menghadapi godaan tersebut. Dan jangan lupa, untuk awali hari kita dengan berdoa. Kita minta kekuatan untuk melewati hari-hari yang akan kita lewati. Kemudian yang kedua, teman-teman, firman Tuhan. Dengan semakin rajin kita baca firman Tuhan, kita akan semakin banyak mengenal ayat-ayat dalam firman Tuhan yang bisa membantu kita untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Hal yang dapat kita lakukan dan hal yang dilarang untuk dilakukan. Awali hari dengan membaca firman Tuhan dan luangkan waktu lebih banyak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sehingga kita bisa memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Kemudian yang ketiga, komunitas. Ini penting sekali. Karena di mana kita berkomunitas, komunitas kita akan mengaruhi kita. Teman-teman semua di sini harus bersyukur karena teman-teman semua bergabung dalam komunitas Persekutuan Doa Santa Maria. Di dalam komunitas kita akan mendapatkan kekuatan di saat kita mengalami godaan. Akan banyak teman-teman dari komunitas yang mengingatkan kita agar kita jangan sampai terjatuh ke dalam godaan. Kendala bukan pada layar Anda, tapi terhadap Kotoni sepertinya. Kenapa video saya di spotlight? Sebentar ya teman-teman. Terjadi gangguan teknis terhadap Bapak Tony. Mulai muncul godaan untuk buka yang lain. Nah, bagus mendengarkan berarti. Yo, sabar ya, sabar. Sambil gitu, gue buka YouTube dulu ya. Gue berani yakin Tony lagi tegang nih. Alas ya, gue ketendang. Ya, diam dulu lah, seronde. Lagi ramai itu tadi pembahasannya. Sorry. Ketendang. Sorry. Ya, kok lanjut. Godaan kok, godaan. Sorry, internetnya tiba-tiba terputus. Godaan koneksi kok. Iya, godaan koneksi nih.
Kalau kata Cikenop mah belum bayar. Double kok bayarnya. Jadi teman-teman tadi kan sampai komunitas tuh, komunitas sel. Teman-teman, saya sangat menyarankan teman-teman untuk bergabung dalam komunitas sel. Di Sanmar itu ada komunitas sel, saya pun dulu banyak bertumbuh di komunitas di PD Sanmar. Di sel PD Sanmar kita saling menguatkan, saling menolong satu sama lain. Di saat yang lain ada kesusahan, di saat yang lain ada sedang mengalami godaan, kita saling menguatkan satu sama lain. Jadi teman-teman yang belum bergabung dalam komunitas sel, saya himbau untuk segera bergabung dengan komunitas sel sehingga teman-teman bisa mendapatkan keluarga kedua yang akan menguatkan teman-teman, menopang teman-teman dalam setiap godaan yang teman-teman hadapi. Kemudian setelah komunitas, apalagi sih? Kita harus tegas. Kita harus tegas berkata tidak kepada setiap godaan yang datang kepada kita. Contohnya di saat saya dulu ditawari narkoba pertama kali, awalnya saya tegas, tidak. Tapi tidaknya bukan tidak yang tidak, saya cuma enggak gitu. Jangan sampai ada celah. Kita harus tegas benar-benar. Enggak. Jangan. Enggak. Kalau kita tidak tegas itu hati kita tuh tidak 100% menolak. Mungkin hati kita hanya ya 90% lah, masih ada 10% peluang untuk godaan tersebut masuk. Jadi teman-teman, kita harus tegas berkata no sama godaan. Kemudian kita harus berprinsip. Kita harus berprinsip kalau sudah mengatakan tidak, ya tidak. Jangan sampai kita berubah. Kita harus tegar, kukuh seperti batu karang, seperti gunung batu. Jangan sampai kita mudah tergoyahkan oleh segala macam godaan-godaan. Kemudian yang terakhir, kita harus rendah hati. Jangan biarkan kesombongan menguasai hati dan pikiran kita. Jangan sampai keangkuhan menguasai hati dan pikiran kita. Jangan sampai kita merasa hebat, semua yang kita capai itu karena kuat dan gagahnya kita. Tapi kita harus rendah hati, kita harus selalu ingat bahwa kita bisa semua ini, kita bisa ada sampai di titik ini karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang buka jalan pada kita. Nah, teman-teman, ini 6 cara untuk menjadikan kita seorang pemenang. Menang dari segala godaan. Sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk menutup mata. Kita mau fokus hati dan pikiran kita pada Tuhan. Mungkin saat ini teman-teman sedang bimbang, sedang ragu. Situasi yang semakin tidak menentu. Teman-teman galau. Tuhan, akan seperti apa masa depan ini? Tuhan, apa yang harus saya lakukan di saat-saat seperti ini? Mungkin ada yang sampai kehilangan pekerjaan. Tuhan, saya ini anak Tuhan. Saya ini pelayanan loh. Tapi kenapa? Saya harus mengalami godaan. Saya kehilangan pekerjaan. Mungkin dalam hati kecil ada suara sumbang yang berkata, lu udah pelayanan aja, lu masih mengalami hal seperti ini. Godaan dari si jahat menyelusup. Mungkin hati kita mulai bimbang. Apakah benar pelayanan-pelayanan yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah benar saya banyak menghabiskan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan itu membawa kedamaian? Buktinya sekarang bimbang. Sekarang galau. Mungkin juga
ada di antara teman-teman yang sudah berdoa dan berdoa meminta untuk pasangan hidup. Tapi pasangan hidup itu tidak kunjung datang. Hanya penolakan, dan penolakan yang didapat. Apakah Tuhan mendengar doa saya? Apakah Tuhan itu ada? Godaan mulai datang. Kayaknya di agama sebelah banyak nih yang bening-bening. Banyak nih ikan yang bisa dipancing. Hati mulai goyah. Di saat kita mengalami situasi yang sulit, di saat kita mengalami banyak masalah, kita melihat orang di sekitar kita yang lebih buruk dari kita, yang tidak mengikuti Tuhan, mendapatkan keberhasilan. Kita jadi bertanya-tanya, kenapa yang tidak ikut Tuhan kok malah bisa lebih berhasil? Kenapa mereka hidupnya lebih senang? Godaan-godaan yang terlihat secara fisik mulai menggoda hati dan pikiran kita. Teman-teman, mari kita berkata dalam hati kita, enyahlah engkau segala bisik-bisikan yang bukan berasal dari Tuhan. Katakan tidak pada setiap godaan yang datang, pada setiap bisikan yang mempengaruhi hati kita untuk berpaling dari Tuhan. Katakan dalam hati kita bahwa kita adalah pemenang. Saya seorang pemenang. Roh Tuhan selalu menyertai saya dan memberikan kekuatan kepada saya. Pegang dada teman-teman, katakan dalam hati, saya seorang pemenang. Jangan biarkan godaan semakin merajai hati kita. Doakan dalam hati, kita adalah pemenang. Aku anak Tuhan. Aku adalah anak-anaknya yang berharga. Kita mau menyanyikan lagu kemenangan. Kita hidup bukan karena kuat dan gagahnya kita. Bukan karena hebatnya kita. Kita hidup karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Lihat, namun karena iman kepadamu Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja.
Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya, dalam segala kesesakan Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya, dalam segala kesesakan Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Beriku menang. Tangan kananmu selalu megang kami. Tangan kananmu yang berikan kami kemenangan. Kami bukan hanya sekedar pemenang, Tuhan, tapi Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang atas segala godaan-godaan yang menghampiri kami. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menjagai kami, Engkau selalu ada di samping kami di setiap musim hidup kami. Bahkan di saat kami dalam kondisi yang paling terendah dalam hidup kami. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Semoga apa yang hamba-Mu sampaikan malam ini jatuh di lubuk hati teman-teman di Pedesaan Mareni, di yang tempat yang paling subur sehingga dapat bertumbuh dan berkembang. Apa yang hamba-Mu sampaikan ini bukanlah berdasarkan dari kuat dan gagahnya hamba-Mu ini, tapi semua ini hanya berasal daripada-Mu, Tuhan. Biarlah nama-Mu yang semakin besar, Engkau yang semakin dipermuliakan. Aku hanyalah alat-Mu saja untuk menyampaikan kebenaran firman. Tuhan, hamba-Mu ini ingin berdoa untuk teman-teman di Pedesaan Mareni. Mungkin banyak di antara kami yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami masalah yang begitu berat. Banyak timbul godaan-godaan untuk meninggalkan Engkau, untuk berpaling dari Engkau karena kami lebih mementingkan hal-hal duniawi. Kami lupa untuk bergantung kepada Engkau, untuk mengandalkan Engkau. Kami hanya berfokus pada kekuatan kami sendiri. Kami berusaha mencari jalan keluar dengan cara kami sendiri. Kami melupakan Engkau. Kami begitu angkuh, kami begitu sombong, Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan. Tolong jamah kami, berikan urapan-Mu, lawat kami. Agar kami bisa menyadari bahwa Engkau selalu ada dalam hati kami. Kau selalu menunggu kami untuk datang kepadamu
untuk memohon pertolongan daripadamu. Bapa, hamba-Mu juga ingin berdoa untuk persekutuan doa PD Santa Maria ini. Tolong Kau berkati PD San Maria ini agar dapat semakin banyak menjamah jiwa-jiwa muda yang menjauh dari-Mu untuk kembali kepadamu melalui PD San Maria ini. Kau yang tambahkan segala sesuatu di PD San Maria ini. Kau yang tambahkan orang-orang yang melayani PD San Maria ini. Kau berikan kesatuan hati di antara semua pelayan dan umat di PD San Maria ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, semua ini kami sampaikan melalui perantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa dengan Dikau, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman.